Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini membahas buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas berkaitan dengan membaca Al-Quran. Lalu poin yang kedua, mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, menghayati maknanya. Yang ketiga, kita mengamalkan apa yang telah kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita masuk pada poin yang keempat, yaitu menghafalkan Al-Quran. Silakan bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 64. Halaman 64 ada poin nomor 4, yaitu menghafalkan Al-Quran. Dan ini tahapan yang berikutnya yang sangat penting bagi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Apakah menghafalkan Al-Quran itu hanya untuk anak-anak, untuk orang-orang pondok, yang santri-santri di pesantren, atau untuk orang yang lainnya? Ini untuk semuanya. Di lintas usia, orang yang sudah tua pun sebenarnya bisa menghafalkan Al-Quran. Allah mudahkan. Dahulu para ulama juga banyak yang belajarnya di saat usia sudah 40 tahun, sudah tua baru belajar. Karena saat itu baru dapat hidayah. Nah, demikian pula kita semuanya. Di usia tua, masih Allah berikan umur panjang, ya manfaatkan untuk menghafalkan Al-Quran. Ayat-ayat yang kita baca ya berulang-ulang, nanti lama-lama juga hafal. Diulang-ulang terus, lama-lama insya Allah hafal. Jadi jangan sampai kita putus asa. Walaupun kita sibuk, mungkin bekerja di kantor, atau di sawah, atau di ladang, atau kerjaan-kerjaan yang lain mungkin sibuk, tapi yuk gunakanlah waktu-waktu senggang Anda ya, sambil kerja, sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Sering kita dengarkan, lama-lama juga akan hafal. Sebagai contoh, kita menghafal surat Al-Fatihah. Itu insya Allah hampir semua di antara kita menghafal surat Al-Fatihah itu karena sering dengar dari imam sholat. Demikian pula kalau surat-surat yang akan kita hafalkan itu sering kita ulang-ulang terus-menerus, lama-lama juga akan mudah untuk kita hafalkan. Ya, mari kita bahas, kita bacakan keterangan dari Ustadzuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dahulu menghafalkan Al-Quran dalam pandangan ulama merupakan hal yang pokok, yang sangat penting, terutama para ulama ya. Dengannya mereka memulai menuntut ilmu ya, mereka menuntut ilmu dengan cara menghafal Al-Quran. Baca yang lancar, bagus sesuai tajwidnya, mereka hafalkan di usia yang kecil-kecil. Tapi juga usia tua pun demikianlah, karena memang Al-Quran itu sumber ilmu. Jadi yang dihafal pertama kali adalah Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan hafalannya, hafalan Al-Quran ini menjadi ciri khas yang tampak di masyarakat ulama dan penuntut ilmu. Sebagian salaf sangat menganggap aib ya, sebuah aib, kekurangan, celah karena tidak menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau ada ulama atau siapa yang tidak hafal di zaman itu, kok nggak hafal Quran, itu merupakan kekurangan bagi ulama tersebut atau orang tersebut. Sebagaimana disebutkan ya oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ulama yang wafat pada tahun 852 Hijriah.
Beliau berkisah tentang biografi Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Beliau mengatakan dia adalah orang yang thiqah, yang terpercaya, seorang hafiz yang terkenal, tetapi dia memiliki auham, sejumlah kesalahan, dan dikatakan dia tidak hafal Al-Quran. Ini disebutkan dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib, ya, jilid 1 halaman 664, nomor 4529. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menganggap bahwa tidak hafalnya seorang ulama terhadap Al-Quran itu adalah kekurangan, aib kalau ulama kok nggak hafal. Demikian pula kalau ustadz kok nggak hafal Al-Quran, itu sebenarnya aib. Ya, demikian penilaian para ulama terdahulu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita, ya, apalagi para penuntut ilmu, ya, para santri, para mahasiswa, apalagi ustadz-ustadz yang dakwah, harus hafal Quran sesuai kemampuannya. Karena bagaimana biar dia menyampaikan dakwah itu dengan ilmu yang luas, ya, dengan dihafalkan ayat-ayat tersebut. Ya, biar istidlalnya, cara pengambilan dalilnya itu betul-betul kuat, karena dia hafal ayatnya. Dia bisa mengambil istinbat dengan cara yang benar karena dia hafal keseluruhan Al-Quran itu bagaimana isinya, ya, sehingga pendalilannya lebih kuat dalam berhujjah. Nah, ini sangat dianjurkan sekali, ya, bagi para ulama, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, ya, termasuk orang awam juga dianjurkan untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, sebenarnya menghafalkan Al-Quran bukan merupakan kewajiban atas setiap penuntut ilmu. Ya, memang bukan kewajiban, tetapi hafalan adalah kunci menuju jalan ilmu dan pemahaman. Jadi kalau memiliki pemahaman yang benar, yang bagus, yang lengkap, hafal Quran. Sehingga kalau Al-Quran itu dihafal, dia nggak perlu buka-buka lagi. Ya bisa buka-buka lagi, cuman lebih mudah kalau dia hafal. Untuk cari dalilnya, istinbat dalil ini, langsung dia dalam otaknya itu cari kata-kata wa aqimus shalah, dalil keluar semua. Atau cari tentang kewajiban puasa, langsung dia hafalkan. Oh, surat ini, ayat ini tentang puasa, atau tentang perceraian, surat apa saja ya, ayatnya apa saja yang membahas tentang perceraian, langsung ada di otaknya karena dia menghafalkannya dan memahaminya tentunya. Nah, jadi kata beliau, hafalan adalah kunci menuju jalan ilmu dan pemahaman. Hendaklah seorang penuntut ilmu mengetahui bahwa menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya dapat menambah ketinggian derajat di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yarfa'u atau Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran juga. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 817 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau seseorang menghafalkan Al-Quran, mengamalkannya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dia mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia berpaling dari Al-Quran, gak mau menghafalkannya, ya dia rendah. Nah, orang yang hafal, mahir, dan lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan mahir, lancar, baik bacaannya ataupun hafalannya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan susah membacanya, maka baginya 2 pahala. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 4937, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 789. Orang yang
pandai membaca Al-Quran, mahir, lancar, bacaannya lancar, hafalannya juga lancar, maka akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Malaikat itu sangat cinta kepada para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang rajin membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini keistimewaan luar biasa, kawan. Ini hadis-hadis ini yang beliau bawakan ini untuk menjadi motivasi bagi kita. Ya, kita lanjutkan. Orang yang hafal Al-Quran mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Ini keistimewaan luar biasa bagi para penghafal Al-Qur'an. Kita lihat terjemahnya. Nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, ya. Dikatakan kepada dia, iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah derajatmu di surga. Terus naik setiap ayat itu. Bacalah dengan tartil sebagaimana bacaanmu di dunia. Sungguh kedudukanmu di surga tergantung dari akhir ayat yang engkau baca. Jadi kalau dihafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka per ayat itu dinaik satu derajat, derajat yang sampai derajat yang paling tinggi. Allahu Akbar. Ini kemuliaan bagi para penghafal Al-Quran. Maka ini motivasi bagi kita, ya. Kalau kita mau derajatnya tinggi di sisi Allah, salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Semampu kita. Al-Fatihah sudah hafal, insya Allah hafal. Surat-surat pendek, hafalin. Ya, juz 30, hafalin. Juz 29, gitu. Mulai dari belakang nggak apa-apa, urutannya bebas. Mungkin juz 30 itu kan lebih mudah untuk dihafal, pendek-pendek. Dan sering kali didengarkan. Nah, semakin banyak hafalan kita, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 1464, At-Tirmidzi hadis nomor 2914, Ibnu Hibban hadis nomor 1790 dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Al-Ahaditsis Shahihah hadis nomor 2240. Hadis ini menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran yang dihafal oleh setiap muslim dan muslimah akan diganjar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan pahala, balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, dan kedudukannya tergantung dengan banyaknya hafalannya. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah nanti di surga. Hadis ini juga menjelaskan tentang dianjurkannya menghafal kitabullah, menghafal Al-Quranul Karim dan mentadaburinya, memahaminya. Dan menunjukkan bahwa kedudukan kaum mukminin di surga itu tergantung dengan amalan mereka ketika dia di dunia. Serta ketahuilah bahwa membaca Al-Quran akan memberikan ketenangan bagi setiap mukmin di dunia ini. Nah, karena membaca Quran itu termasuk zikrullah, zikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Dahulu, apabila para imam akan mengambil murid, mereka ingin ada murid yang mau belajar kepada imam ulama tersebut, maka mereka akan menanyakan sampai di mana hafalan Al-Qur'annya. Sudah hafal Al-Qur'an belum? Sampai mana hafalannya? Misalnya, contoh ya, Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala yang selalu memberikan tes hafalan Al-Qur'an kepada para calon murid beliau. Ya, calon murid yang ingin belajar sama beliau, mulazamah sama beliau, maka beliau tanya hafalannya, dites hafalannya. Suruh lanjutin ayat, suruh baca surat ini, ayat ini. Nah, apabila di antara mereka ada yang belum hafal, maka tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran beliau dan diharuskan memperbaiki bacaannya. Dites dulu.
hafalan Qur'annya. Kalau udah lancar, bacanya bagus, sudah, nggak apa-apa kamu ikut di majelis saya, belajar fikih, belajar hadis, belajar yang lainnya. Nah, dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Dan yang pertama kali ditempuh oleh para penuntut ilmu adalah menghafalkan kitabullah, menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, ini menghafal ini penting, terutama bagi penuntut ilmu, bagi pelajar, bagi ustadz. Nah, ingin menjadi ulama yang bermanfaat bagi umat manusia, hafalkan Al-Quran. Untuk apa? Biar dia semakin paham tentang apa yang inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan ketika dia mengambil dalil betul-betul komprehensif, menyeluruh dalilnya. Nah, dia hafal dan paham tentang Al-Quran tersebut. Nah, kemudian Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala membawakan tips menghafal Al-Quran. Nah, cara-cara menghafal Al-Quran. Ini ada berapa? Ini ada banyak beliau menjelaskannya. Oh, ada 10. Ya, 10 tips cara biar kita bisa menghafalkan Al-Quran. Ini penting kita pelajari. Nah, beliau mengatakan, berikut ini ada beberapa hal yang dapat membantu seseorang dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas agar diberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ini penting, ya. Jangan sampai kita terlalu percaya diri, ya, mengandalkan kemampuan kita, kecerdasan yang ada pada kita, lupa kepada Allah. Nah, dalam semua hal, termasuk menghafalkan Al-Quran itu, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk menghafalkan Al-Quran, ya Allah mudahkanlah saya untuk memurojaah hafalan, ya Allah mudahkan saya untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah mudahkanlah saya untuk memahami pelajaran. Semua dalam hal apapun, termasuk urusan-urusan dunia, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka poin pertama, ya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah mudahkanlah saya untuk ikhlas dalam menghafalkan Al-Quran. Betul-betul mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Jangan sampai saya menghafal Al-Quran ini biar dikenal oleh orang-orang, dipuji oleh banyak orang, disanjung oleh banyak orang karena mengimami di masjid ini, masjid itu, karena hafalannya lancar dan lain sebagainya, bacaannya bagus dan sebagainya. Ya Allah, jangan sampai aku melakukan perbuatan kesyirikan, jangan sampai aku berbuat riya, sum'ah, ujub, takabur. Ya Allah, ikhlaskan niat Kau, ya Allah. Ikhlaskan niatku, ya Allah, untuk bisa menghafalkan Al-Quran, kitabullah, kitabuka, ya Allah, kitab sucimu, ya Allah. Gitu. Jadi pertama, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, Allah akan memudahkan hambanya, pasti. Ya, berdoa minta kepada Allah. Dan ini terutama bagi ikhwan-ikhwan yang mungkin merasa sulit sekali. Yang mudah menghafal pun harus juga berdoa kepada Allah. Karena nggak ada jaminan. Sekarang mungkin Anda mudah menghafal Al-Quran, tapi semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya kesibukan, ya kita kadang murojaahnya berkurang lama-lama. Khawatirnya hafalan kita hilang. Nauzubillah min dzalik. Maka terus senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran, menjaga hafalan kita sampai akhir hayat kita. Istiqomah menghafal Al-Quran, hafalin Al-Quran sampai akhir hayat, sehingga nanti kita bisa setoran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan naik ke tingkat derajat surga yang paling tinggi. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Yang kedua, memperdengarkan semampunya ayat-ayat yang telah dihafalnya kepada seorang qari yang baik bacaan dan hafalannya. Yani dia harus berguru, ada guru yang dia untuk menyimakkan hafalannya. Ya, dia sendiri ngapal atau sebenarnya yang paling bagus sebelumnya itu belajar dulu tahsin yang benar, ilmu tajwid yang benar. Setelah bacaan dia bagus, tartil bagus, baru dia ke ustadznya ngomong, Ustadz saya pengen hafal, Ustadz. Sudah layak menghafal atau belum? Oh sudah, bacaan antum sudah bagus. Oh ya, saya hafalkan, ya Allah.
Nah, antum hafalkan, kemudian setorkan ke ustadznya. Nanti ustadznya yang koreksi. Karena kalau nggak kita setorkan, kadang kita merasa sudah benar nih, oh, udah lancar nih. Padahal ketika disetorkan, oh, ada 1 huruf, 2 huruf yang salah, atau harokatnya salah, ya macam-macam. Nah, ya ini pengalaman-pengalaman seperti itu sering dialami oleh para penghafal Al-Quran ya. Ketika disetorkan ternyata ada saja yang salah, ya wajar karena kita kalau ngapal sendiri ya taunya bener aja gitu. Nggak ada yang koreksi, maka perlu ada yang koreksi ya. Maka datangi ustadz yang memang bacaannya bagus, ilmunya bagus dalam ilmu qiraah, hafalannya juga bagus, maka kita belajar sama beliau. Datangi, kemudian kita setorkan hafalannya untuk dikoreksi, untuk diberikan masukan-masukan, diberikan motivasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengulang-ulang ayat yang telah dihafal secara terjadwal dan berusaha untuk disiplin. Disiplin ini penting ya, kawan. Jadi ada nanti metode-metode tertentu ya dalam menghafalkan Al-Quran itu macam-macam. Ada jadi dia awalnya setoran yang baru. Nah, terus hari berikutnya dia setoran yang lama yang kemarin dia setor dan setoran yang baru. Nah, ada juga nanti 1 pekan misalnya, 1 pekan atau sekian pertemuan nanti disetorkan dari awal dia hafalan, misalnya dia sudah hafal di juz 30 dia An-Naba, An-Abasa sama An-Naba, An-Nazi'ah sama Abasa. Nah, dia mulai itu ngapal At-Takwir ya, ditambahin lagi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Nah, setelah itu selesai At-Takwir, dia setor lagi sama ustadznya. Dari mana? Dari An-Naba. Sampai At-Takwir. Selesai lancar, baru nanti nambah lagi Al-Infitar. Dan seterusnya. Nah, atau nanti nunggu sampai 1 juz 30 selesai disetorkan sama ustadznya. Nah, dia 1 majelis itu tasmi'. Ya, tasmi' memperdengarkan bacaan hafalannya dia selama sebanyak 1 juz tadi, juz 30 tadi. Disetorkan sekali duduk. Nah, nanti kelihatan, oh surat ini belum lancar. Oh ayat ini di surat ini belum lancar. Nah, itu antum catat itu. Dan ini biar disiplin seperti ini, bagusnya antum datang ke halakoh-halakoh. Ya, kalau ada majelis-majelis halakoh, maksudnya halakoh Quran, ya, tahfidzul Quran, datangi ke sana. Jadi dengan adanya sistem itu akan lebih disiplin dan antum pun termotivasi dengan teman-teman yang hadir di saat itu. Ketika antum mungkin futur ya, futur lah, aduh lagi capek ini lemes. Lihat temannya semangat bacanya, semangat hafalnya, oh kita semangat lagi itu, tergerak lagi untuk menghafalkannya. Nah, ini butuh kesungguhan ya, disiplin ini paling penting. Diulang-ulang ayatnya, murojaah terus maksudnya itu. Nah, kemudian sampai betul-betul kuat. Yang keempat, menggunakan 1 mushaf, jangan berganti-ganti agar dapat menguatkan hafalan. Nah, ini juga anjuran para ulama demikian. Jadi kalau antum sudah ngafalnya pakai mushaf Madinah, Madinah aja terus gitu. Karena gini, kadang letak ayat itu antara satu cetakan mushaf dengan cetakan yang lain itu berbeda. Ya, mungkin cetakan Kemenak itu berbeda dengan cetakan Madinah. Di beberapa ayatnya aja geser gitu. Itu ada. Bahkan cetakan yang Madinah pun demikian. Ada beberapa itu yang beda. Yang sama-sama Malik Fahad itu, Mujama' Malik Fahad itu ada beberapa yang geser gitu. Ada yang geser. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita ngafal itu kan ngapal teks. Ngapal teks. Di mana letaknya, posisi seperti apa. Nah, kalau berubah itu nanti khawatirnya juga akan berubah hafalan kita. Nah, itu untuk di awal-awal ya 1 mushaf aja. Cetakannya itu yang antum memang sudah antum pegang, itu aja yang dihafalin. Seandainya buku itu, Quran itu rusak, misalnya udah usang, udah lama ya, nggak mungkin ada sebagian sobek karena dimain-mainin oleh anak atau karena kena hujan ya. Kadang kalau kena hujan, kena air itu kan rusak ini kertasnya. Maka beli yang sama cetakannya, sehingga hafalan antum nggak buyar. Demikian. Maka juga dianjurkan untuk cari mushaf yang memang bagus cetakannya, yang antum senang dilihat itu enak tulisannya, itu nggak terlalu berat ya, yang ringan tulisannya enak dilihat, maka akan lebih mudah untuk menghafalkan.
Yang kelima, mengulang-ulang ayat yang dihafal 10 kali atau 20 kali, boleh juga lebih, dengan berdiri, duduk, atau sambil berjalan. Ini fleksibel kalau ini ya, tapi intinya diulang-ulang. Al-hifdzu bitikrar, hafalan itu harus terus diulang-ulang, ayatnya diulang-ulang berkali-kali, nanti lama-lama insya Allah Allah mudahkan. Ya sama, kalau antum masih susah dalam menghafalkan ayat itu, ulang-ulang aja terus, baca terus, lama-lama lengket dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, membaca ayat-ayat yang baru dihafalkan dalam sholat. Ya, membacanya dalam sholat, karena hal itu bisa lebih melekatkan hafalan. Jadi kita lihat sholat-sholat sunnah kita itu, jangan sampai yang dibaca itu hanya ayat-ayat itu saja, atau surat-surat pendek itu saja, kulhu, kulya, gitu ya, inna atoina, itu aja, jangan sampai akhir. Jadi gunakan sholat sunnah itu untuk memurojaah hafalan kita, mengulang-ulang hafalan kita. Misalnya sekarang hafalan antum sudah sampai surat Al-Muzammil misalnya, juz 29. Nah, antum baca di surat sunnah kita Al-Muzammil itu, yang nggak harus semuanya, mungkin setengah halaman gitu, atau 5 ayat, 10 ayat, 7 ayat. Antum baca rakaat pertama, rakaat kedua lanjutin lagi gitu. Itu akan lebih membuat fokus. Kenapa? Gini, kalau kita murojaah biasa, misalnya duduk gini saya murojaah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Saya bisa lihat kanan kiri, kadang HP ada dering, buka HP, ya kadang ada orang ngetok pintu dan sebagainya. Banyak kesibukan yang bisa dilakukan gitu, dan itu mengganggu konsentrasi hafalan. Nah, beda kalau sholat. Kalau sholat kan Allahu Akbar, sudah konsentrasi, antum nggak bakal lirik ke sana ke sini, dan HP juga nggak bakal diangkat, karena nggak mungkin antum akan membatalkan sholat antum. Sehingga kita fokus saat itu, fokus dengan hafalan kita, dan itu akan menguatkan hafalan kita, yakin itu. Apalagi misalnya antum ditunjuk sebagai imam masjid, nah, murojaah paling enak itu ya waktu imam itu. Makanya dianjurkan bacaannya itu jangan itu saja, hafalkan ya, kemudian setorkan saat sholat itu. Oh, manfaatnya besar. Makanya kalau antum punya hafalan lengkap juz 30 ya, dari An-Naba terus sampai Anas, itu diputar aja itu, kalau hafalannya memang itu saja, untuk sholat ketika antum jadi imam. Atau kalau antum 30 juz lengkap, Al-Quran lengkap, ya tadi dari Al-Baqarah terus sampai Anas, atau terserah dari mana, yang jelas urut itu lebih enak untuk murojaah Al-Quran. Nah, itu paling efektif, itu mengulang-ulang hafalan dalam ketika kita dalam melaksanakan sholat. Yang ketujuh, membaca terjemahan dan tafsir ayat yang telah dihafalkan. Nah, ini biar kita betul-betul memahaminya ya, kita sambil menghayati, menghafal sambil menghayati, itu sangat efektif, sangat bagus sekali, dan membuat hafalan kita itu kuat sekali. Dan juga sebenarnya diantaranya juga antum pahami ilmu bahasa Arab. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, itu nahwu sharafnya dimainkan di sana. Kenapa? Karena banyak orang kadang salah di harokat itu karena tidak tahu bahasa Arab. Tapi ketika kita memahami artinya, kita memahami bahasa Arabnya, kita akan mudah bisa membedakan ayat-ayat yang mirip. Kapan dibaca ta, wal khamisata, atau wal khamisatu. Nah, itu kan kelihatan dari makna dari ayat tersebut. Di dalam surat An-Nur ya, berkaitan dengan li'an. Ya, itu harus dibedakan. Harus memahami maknanya. Nah, yang kadang orang susah itu juga, atau sering salah itu, ketika dia diminta atau dia menghafal ayat-ayat yang akhir-akhirnya itu mirip. Innallaha ghafurur rahim, innallaha alimun khabir, innallaha tawwabun hakim. Itu mirip-mirip itu. Nah, kalau kayak gitu tuh, lihat juga artinya itu, di artinya. Tentang apa sebelumnya itu? Pasti ada kaitan dengan asma wa sifat yang Allah, nama-nama Allah yang disebutkan dalam akhir ayat tersebut. Nah, itu. Dengan memahami ayat itu, akan kuat hafalan kita. Nah, kemudian yang ke-8, menjauhi dosa dan maksiat. Nah, dosa dan maksiat ini menghalangi seseorang dari hafalan Al-Quran, bahkan bisa menghilangkan hafalan Al-Quran.
hafalannya menjadi tidak berkah. Nah, jadi Imam Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran kemudian ia lupa, melainkan disebabkan oleh dosa. Kemudian beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi, dan musibah apa saja yang menimpa kalian adalah dikarenakan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Al-Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat yang ke-30. Jadi, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kita itu pasti karena perbuatan dosa kita. Allah sudah memaafkan semuanya. Wa ya'fu an katsir. Banyak sekali yang sudah Allah maafkan. Ya. Jadi Imam Ad-Dhahhak beliau mengatakan, musibah apakah yang lebih besar dibandingkan terlupa dari Al-Quran? Ini musibah besar. Seorang yang sudah pernah hafal lalu dia lupa, ini musibah. Dia akan kehilangan banyak pahala dari ayat-ayat yang dia hafalkan itu. Maka ini musibah terbesar. Dan sebabnya apa tadi? Fabima kasabat aydikum. Ya, itu semuanya karena disebabkan ulah dosa-dosa kalian yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Makanya hati-hati dari perbuatan maksiat. Hati-hati dari perbuatan maksiat, karena itu akan menghilangkan keberkahan dan bahkan akan menghilangkan hafalan kita. Nah, perkataan Imam Ad-Dhahhak ini dinukil dari kitab Mukhtasar Qiyamil Lail halaman 162, dinukil dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi halaman 200. Kemudian yang ke-9, tips yang ke-9 dalam menghafalkan Al-Quran adalah menentukan jadwal yang teratur untuk menentukan batas hafalan harian, yaitu apa yang dia hafalkan setiap harinya. Ya, diusahakan untuk tidak menyelisihi aturan atau mengubah-ubahnya, kecuali karena ada hal-hal yang darurat untuk dilakukan. Ini sebenarnya ada kaitan dengan poin yang ke-3 tadi, yaitu disiplin. Sama sebenarnya, hampir sama ya. Ini harus ada jadwalnya yang terjadwal, hafalan itu terjadwal, berapa yang antum hafalkan, setorkan, dan terusnya, murojaah. Nah, ini kalau mau disiplin seperti ini, kalau untuk sendiri mungkin sebagian orang bisa ya, tapi kalau mau lebih bagus lagi ya daftar halakoh-halakoh di masjid-masjid ataupun di lembaga-lembaga ilmu yang menyediakan ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya untuk menyimak hafalan-hafalan antum. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-10, hendaknya ayat yang dihafal sedikit setiap harinya agar lebih melekat. Ini belum menganjurkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak itu terlalu berat, gitu mungkin maksudnya beliau itu. Jadi sedikit aja, yang penting kuat. Sedikit diulang-ulang ya, lama-lama juga kuat. Nah sebenarnya kalau saya lagi ngajar itu di halaqah, seringnya saya bilang gini, udah antum hafalkan aja semampu antum, sesuai dengan kesempatan yang Allah mudahkan. Ya, walaupun dalam setoran itu paling 1 ayat, nggak apa-apa, 1 ayat bisa 1 ayat, hafalin. Yang penting ada progres penambahan hafalan. Ya, kalau lagi yang hadir banyak di halaqah kita, biasanya saya batasi, udah antum 1-2 halaman aja. Tapi alhamdulillah ikhwan, walaupun saya cuma bilang antum 1 ayat, nggak apa-apa setoran, tapi ternyata faktanya mayoritas itu 2 halaman kalau setoran, kadang 1 halaman ya. Tapi luar biasa kesungguhan ikhwan-ikhwan ini, luar biasa. Nah, ini harus kita teladani mereka ini, walaupun mereka ini pekerja ya, di Masjid Al-Fatah itu yang hadir itu pekerja-pekerja, mereka di kantor, di perusahaan dan terusnya, tapi mereka bisa menghafal. Ada yang menghafal di kereta, ada yang di kantornya ya, di waktu-waktu senggang dan seterusnya. Bagi yang sudah hafal beberapa juz Al-Quran atau yang sudah hafal 30 juz, hendaklah ia selalu murojaah. Ya, murojaah itu mengulang-ulang hafalannya dan menjaganya dengan baik,
Karena Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada onta yang diikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'ana, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Bacalah selalu Al-Quran ini, yani jaga Al-Quran ini, hafalan antum itu dijaga, sering diulang-ulang, dibaca. Ya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor onta dalam ikatannya. Yani, kalau kita tidak menjaga, menghafal Al-Quran, mengulang-ulang hafalan Al-Quran, maka khawatirnya cepat hilang nih hafalannya. Hilang. Nah, ya terus diulang-ulang aja. Nah, apalagi usia masih muda itu insya Allah melekatnya. Tapi kalau udah tua ya itu uzur ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Anda sungguh-sungguh walaupun usia sudah tua, Allah akan mudahkan. Minimal seandainya nggak berhasil menghafal, itu minimal Anda setiap hari itu baca Al-Qur'annya lebih banyak. Ya, kalau orang itu targetnya hanya sekedar membaca, pasti cuma berapa ayat atau beberapa kali saja. Tapi kalau targetnya menghafal, pasti dia akan mengulang-ulang bacaan itu. Sehingga bacaan dia, huruf-huruf yang dia baca itu semakin banyak. Dan pahalanya tentunya telah kita ketahui, satu huruf itu bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan bisa Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, penghafal Al-Quran itu mengulang-ulang terus, sehingga dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentunya sahih ya. Hadis nomor 5033 dan Imam Muslim hadis nomor 791, dan ini lafadznya Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah orang yang kuat hafalannya. Suatu kali beliau pernah ditanya, apa obat lupa itu? Yani kalau lupa itu kan penyakit, obatnya apa ya Imam Bukhari? Maka Imam Bukhari menjawab, senantiasa melihat ke kitab. Kita menghafal kitab Al-Quran, yaitu lihat Qurannya. Kalau kita menghafal hadis, lihat bukunya. Ya, artinya kita selalu membaca dan mengulanginya, diulang-ulang. Imam Bukhari, Allah berikan kecerdasan, iya betul. Sekali lihat, hafal. Nah, demikian beliau. Tapi beliau juga masih murojaah. Beliau. Masih mengulang-ulang hafalan. Lantas bagaimana dengan kita? Yang kecerdasannya nggak secerdas Imam Bukhari. Lalu kita dengan bangganya, udah disetorin Ustaz. Terus diulang-ulang nggak? Nggak, ya lupa pasti nanti. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Ini kisah Imam Bukhari ini disebutkan dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi jilid 2 halaman 1227 nomor 2414. Nah, inilah beberapa poin penting dan terkait dengan menghafalkan Al-Quran, manfaat dari menghafalkan Al-Quran, dan juga tips-tips cara-cara biar kita bisa menghafal Al-Quran dan menjaganya dengan baik. Ini yang disampaikan sama Ustaz Yazid, dan insya Allah kita cukupkan sampai sini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.